Sejarah Tuhan, kisah 4000 tahun pencarian Tuhan dalam agama-agama manusia. Karya buku Karen Armstrong. Bab 5, Keesaan Tuhan Islam. Sekitar tahun 610, seorang pedagang Arab dari kota Makkah yang ramai di Hijaz, yang tak pernah membaca Alkitab dan mungkin tak pernah mendengar tentang Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, mengalami suatu kejadian ajaib yang sangat mirip dengan pengalaman mereka. Setiap tahun, Muhammad ibnu Abdullah, anggota suku pedagang Quraisy di Makkah, biasa mengajak istrinya ke Gua Hira yang tidak jauh dari kota itu untuk melaksanakan penyendirian spiritual selama bulan Ramadan. Ini adalah praktik yang lazim dilakukan di kalangan penduduk Jazirah Arab. Muhammad menghabiskan waktu untuk berdoa kepada Tuhan serta membagikan makanan dan sedekah kepada fakir miskin yang mengunjunginya selama periode suci itu. Dia mungkin juga banyak melewatkan waktu dengan beban pikiran yang menggelisahkan. Kita mengetahui dari karirnya di belakang hari bahwa Muhammad sangat prihatin akan keruntuhan moral yang mengkhawatirkan di Mekah. Di tengah keberhasilan spektakuler yang belum lama diraih kota itu. Dalam 2 generasi terdahulu, kaum Quraisy masih menjalani kehidupan nomadik yang keras di tanah Arab, seperti suku-suku Badui yang lain. Setiap hari dilalui dengan perjuangan untuk mempertahankan diri. Akan tetapi, selama tahun-tahun terakhir abad ke-6, mereka telah meraih keberhasilan besar dalam perdagangan dan menjadikan Makkah kawasan pemukiman paling penting di Arab. Kini jumlah kekayaan mereka telah melampaui impian-impian mereka yang paling liar. Namun, gaya hidup mereka yang berubah drastis ini mengimplikasikan bahwa nilai-nilai kesukuan lama telah tergeser oleh kapitalisme tak berperasaan yang merajalela. Orang-orang merasa kehilangan orientasi. Muhammad tahu bahwa kaum Quraisy berada dalam arah yang berbahaya dan perlu menemukan ideologi yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Pada masa itu, setiap pemecahan politik cenderung bersifat keagamaan. Muhammad sadar bahwa kaum Quraisy sedang menjadikan uang sebagai agama baru. Hal ini tidak mengherankan, karena mereka tentu merasakan bahwa kemakmuran baru itu telah menyelamatkan mereka dari kehidupan nomadik yang penuh risiko, melindungi mereka dari kekurangan gizi dan wabah pertikaian antar suku di kawasan semenanjung Arabia yang membuat orang-orang Badui setiap hari berhadapan dengan bahaya kepunahan. Kini mereka hampir selalu mempunyai persediaan pangan yang cukup. Makkah kini menjadi pusat perdagangan dan keuangan internasional. Mereka merasa telah menjadi penentu nasib mereka sendiri dan sebagiannya bahwa meyakini kemakmuran itu akan memberi mereka kehidupan yang abadi. Namun, Muhammad merasa bahwa kultus baru, keswasembadan atau istiqo, ini akan mengakibatkan perpecahan suku. Pada masa-masa nomadik yang lalu, kepentingan suku selalu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Setiap anggota suku mengetahui bahwa mereka saling bergantung satu sama lain untuk mempertahankan hidup. Akibatnya, mereka mempunyai kewajiban untuk memperhatikan orang miskin dan lemah dalam kelompok etnik mereka.
Kini, individualisme telah menggantikan nilai-nilai komunal dan persaingan berkembang menjadi norma. Setiap individu mulai mengumpulkan kekayaan pribadi dan tidak peduli kepada orang-orang Quraisy yang lemah. Setiap klan atau kelompok keluarga suku yang lebih kecil saling bertikai untuk mendapat bagian dalam kemakmuran Makkah. Dan sebagian dari klan yang kurang beruntung, seperti klan Muhammad sendiri, yakni klan Bani Hashim, merasa bahwa kelangsungan hidup mereka tengah terancam. Muhammad yakin bahwa jika kaum Quraisy tidak meletakkan nilai transenden lain di pusat kehidupan mereka dan menaklukkan egoisme dan ketamakan mereka, maka suku itu akan terpecah belah secara moral dan politik akibat perselisihan yang keras. Situasi di bagian lain Jazirah Arabia juga suram. Selama berabad-abad, suku-suku Badui di kawasan Hijaz dan Najd telah hidup dalam persaingan tajam satu sama lain demi memperebutkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk membantu masyarakat menanamkan semangat komunal yang esensial bagi pertahanan hidup, orang Arab telah mengembangkan sebuah ideologi yang disebut muruwah, suatu konsep etik yang banyak mengandung fungsi agama. Dalam pengertian konvensional, orang Arab hanya memiliki sedikit waktu bagi agama. Mereka mempunyai sekumpulan dewa-dewa pagan dan beribadat di tempat-tempat suci para dewa itu. Namun tidak mengembangkan mitologi yang menjelaskan relevansi dewa-dewa dan tempat-tempat suci ini bagi kehidupan ruhani. Mereka tak memiliki pandangan tentang kehidupan setelah mati, tetapi percaya bahwa dahr yang dapat diterjemahkan sebagai waktu dan nasib sangatlah penting. Sebuah sikap yang barangkali esensial dalam masyarakat yang angka kematiannya begitu tinggi. Para sarjana barat sering menerjemahkan muruwah sebagai kejantanan. Namun, kata itu memiliki cakupan pengertian yang jauh lebih luas. Muruwah bisa berarti keberanian dalam peperangan, kesabaran dan ketabahan dalam penderitaan, dan kesetiaan mutlak kepada suku. Nilai-nilai muruwah menuntut seorang Arab untuk mematuhi syayid atau pemimpinnya setiap saat tanpa peduli keselamatan dirinya sendiri. Dia harus mendedikasikan diri kepada tugas-tugas mulia melawan semua kejahatan yang dilakukan terhadap suku dan melindungi anggota-anggotanya yang lemah. Untuk menjamin kelangsungan hidup suku, Sayyid membagi kekayaan dan harta miliknya secara merata dan membalas kematian satu anggotanya dengan membunuh satu anggota suku si pelaku pembunuhan. Di sini kita dapat melihat etika komunal secara sangat jelas. Tak ada kewajiban untuk menghukum pembunuh itu sendiri, karena seorang individu bisa hilang tanpa jejak dalam komunitas, seperti masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebagai gantinya, suatu anggota suku musuh dipandang setara saja dengan yang lainnya untuk menegakkan maksud semacam itu. Balas dendam atau utang nyawa, balas nyawa merupakan satu-satunya cara untuk menjamin sedikit keamanan sosial di wilayah yang tak mengenal kekuasaan sentral ini, di mana setiap kelompok suku merupakan hukum bagi dirinya sendiri dan tak terdapat sesuatu yang bisa dipersamakan dengan angkatan kepolisian zaman sekarang. Jika seorang pemimpin suku gagal membalas dendam, sukunya akan kehilangan martabat, sehingga suku-suku lain akan merasa bebas untuk membunuh anggota sukunya tanpa dihukum. Hukum balas dengan demikian telah menjadi bentuk keadilan yang lazim.
Ini berarti bahwa tak ada satu suku pun yang dengan gampang dapat memperoleh yang derajat lebih tinggi daripada yang lain. Ini juga berarti bahwa berbagai suku dapat dengan mudah terlibat dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir, di mana satu penuntutan balas akan menimbulkan pembalasan yang lain jika orang-orang merasa bahwa balas dendam itu dilakukan secara tidak proporsional terhadap kesalahan asalnya. Meskipun tak diragukan lagi kebrutalannya, Muruwah tetap memiliki banyak kelebihan. Muruwah sangat menekankan egalitarianisme dan ketidakpedulian pada materi yang lagi-lagi barangkali esensial dalam wilayah yang tidak memiliki persediaan kebutuhan pokok dalam jumlah yang memadai. Kedermawanan merupakan kebajikan yang penting dan mengajarkan orang-orang Arab untuk tidak mengkhawatirkan hari esok. Sifat-sifat ini sebagaimana akan kita saksikan penting maknanya bagi Islam. Muruwah telah berdampak baik bagi orang Arab selama berabad-abad. Namun sejak abad ke-6, konsep itu tak lagi mampu menjawab kondisi modernitas. Selama fase terakhir periode pra-Islam, yang oleh kaum muslim disebut periode jahiliyah atau masa kebodohan, ketidakpuasan dan kekosongan spiritual telah menyebar luas. Orang Arab dikepung dari semua sisi oleh dua imperium besar, Persia, Sasanian, dan Bizantium. Ide-ide modern mulai menembus masuk ke Arab dari wilayah-wilayah yang berpenghuni. Para saudagar yang berpergian ke Suriah atau Irak membawa pulang kisah-kisah mengagumkan tentang kehebatan peradaban. Namun, tampaknya mereka ditakdirkan untuk terus hidup dalam barbarisme. Peperangan antar suku yang tak henti-hentinya terjadi membuat mereka tak mampu mengumpulkan sumber daya mereka yang hanya sedikit itu dan menjadi orang Arab bersatu. Mereka tak dapat menentukan nasib sendiri dan mendirikan sebuah peradaban sendiri. Sebaliknya, mereka justru senantiasa terbuka untuk dieksploitasi oleh kekuatan-kekuatan besar. Buktinya, wilayah yang lebih subur dan canggih di Arab Selatan yang kini dikenal sebagai Yaman, yang memiliki keuntungan dari hujan muson, telah menjadi sekedar satu provinsi dalam wilayah kekuasaan Persia. Pada saat yang sama, ide-ide baru yang menembus kawasan itu memperkenalkan individualisme yang meruntuhkan etos komunal lama. Doktrin Kristen tentang kehidupan sesudah mati, misalnya, membuat nasib abadi setiap individu menjadi nilai yang suci. Bagaimana ini bisa dicocokkan dengan idealisme kesukuan yang menempatkan individu di bawah kepentingan kelompok dan mengajarkan bahwa satu-satunya keabadian manusia terletak pada keberlangsungan hidup suku? Muhammad adalah seorang jenius yang sangat luar biasa. Tatkala wafat pada tahun 632, dia telah berhasil menyatukan hampir semua suku Arab menjadi sebuah komunitas baru atau ummah. Dia telah mempersembahkan kepada orang-orang Arab sebuah spiritualitas yang secara unik sesuai dengan tradisi mereka dan yang membukakan kunci bagi sumber kekuatan yang besar. Sehingga dalam waktu 100 tahun, mereka telah mendirikan imperium sendiri yang luas membentang dari Himalaya hingga Pirenia dan membangun sebuah peradaban yang unik. Namun, ketika Muhammad duduk berdoa di gua kecil Hira selama masa ibadahnya pada bulan Ramadan tahun 610, dia tidak membayangkan kesuksesan fenomenal seperti itu. Sebagaimana kebanyakan orang Arab,
Muhammad percaya bahwa Allah Tuhan tertinggi dalam keyakinan Arab kuno yang namanya secara sederhana berarti Tuhan, identik dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Dia juga percaya bahwa hanya seorang nabi dari Tuhan ini yang akan mampu memecahkan masalah masyarakatnya. Tetapi tak sedikit pun terbetik dalam pikirannya bahwa dirinya lah yang akan menjadi nabi itu. Orang Arab pun secara prihatin sadar bahwa Allah belum pernah mengutus kepada mereka seorang nabi atau menurunkan kitab suci bagi mereka. Meski tempat suci baginya telah ada di tengah-tengah mereka sejak masa yang sudah tak dapat diingat lagi, pada abad ke-7 kebanyakan orang Arab percaya bahwa Ka'bah, bangunan sangat tua berbentuk kubus besar yang terletak di jantung Makkah, pada awalnya didirikan demi pengabdian kepada Allah. Walaupun pada saat itu tempat tersebut diisi oleh dewa Hubal, orang Nabatea. Semua penduduk Makkah sangat bangga akan Ka'bah yang merupakan tempat suci paling penting di Arabia. Setiap tahun, orang-orang Arab dari segala penjuru semenanjung melaksanakan ziarah ke Makkah untuk menyelenggarakan ritus-ritus tradisional selama beberapa hari. Semua kekerasan dilarang di sekeliling tempat suci Ka'bah, sehingga mereka dapat berdagang dengan damai satu sama lain di sana. Karena mengetahui bahwa permusuhan-permusuhan lama untuk sementara harus ditunda, kaum Quraisy menyadari bahwa tanpa tempat suci itu, mereka tak akan meraih kesuksesan berniaga, dan bahwa sebagian besar prestise mereka di kalangan suku-suku bergantung pada penjagaan terhadap Ka'bah dan pada pelestarian kesuciannya yang ada di bawah tanggung jawab mereka. Namun, meski Allah jelas-jelas telah mengistimewakan kaum Quraisy untuk tugas ini, Dia tidak pernah mengirim kepada mereka seorang utusan seperti Ibrahim, Musa, atau Isa. Dan orang Arab tak memiliki kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu, tersebar luas rasa inferioritas spiritual di antara mereka. Orang Yahudi dan Kristen, mitra dagang yang sering berhubungan dengan orang-orang Arab, acap mencela mereka sebagai orang barbar yang tidak memperoleh wahyu dari Tuhan. Orang Arab merasakan campuran rasa benci dan hormat kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tak mereka punyai ini. Yudaisme dan Kristen tidak mendapat banyak kemajuan di kawasan itu. Meskipun orang Arab mengakui bahwa bentuk agama yang progresif ini sebenarnya lebih unggul daripada paganisme tradisional mereka. Ada beberapa suku Yahudi yang tidak jelas asal-usulnya di pemukiman Yatsrib, kemudian menjadi Madinah dan Fada, sehingga ke utara Mekah, serta beberapa suku utara di perbatasan antara Imperium Persia dan Bizantium yang telah beralih menganut aliran monofisit atau Kristen Nestorian. Akan tetapi, orang Badui sangat independen. Mereka bertekad untuk tidak jatuh ke bawah salah satu kekuatan adidaya seperti saudara-saudara mereka di Yaman, dan sangat menyadari bahwa baik orang Persia maupun Bizantium telah menggunakan agama Yahudi dan Kristen untuk mengembangkan pola-pola imperial mereka di kawasan itu. Mereka barangkali juga menyadari secara instinktif bahwa mereka telah mengalami dislokalisasi
kultural yang cukup parah. Seiring erosi tradisi-tradisi mereka sendiri, mereka sama sekali tak merasa menginginkan sebuah ideologi baru, apalagi yang terungkap dalam bahasa dan tradisi asing. Sebagian orang Arab tampaknya telah berupaya menemukan bentuk monoteisme yang lebih netral dan tidak ternoda kaitan imperialistik. Sejarawan Kristen Palestina Sozomenos mengemukakan kepada kita bahwa pada awal abad ke-5 beberapa orang Arab di Suriah telah menemukan kembali apa yang mereka sebut agama asli Ibrahim, yang berkembang sebelum Tuhan menurunkan Taurat atau Injil, dan dengan demikian bukan Yahudi atau Kristen. Tidak lama sebelum Muhammad menerima panggilan kenabiannya sendiri, penulis biografinya yang pertama, Muhammad ibnu Ishaq 767, menjelaskan kepada kita bahwa 4 orang tokoh Quraisy Makkah memutuskan untuk mencari Hanifiyah, agama asli Ibrahim. Sebagian sarjana barat telah menyatakan bahwa sekte Hanifiyah yang kecil ini adalah sebuah fiksi agama yang menyimbolkan kegelisahan spiritual zaman jahiliyah, tetapi pasti memiliki dasar pijakan yang faktual. 3 di antara keempat Hanif itu cukup dikenal oleh generasi pertama Muslim. Ubaidillah ibnu Jahsy, keponakan Muhammad. Warokoh ibnu Naufal yang akhirnya beragama Kristen, dan Zaid ibnu Umar, paman Umar ibnu Khattab, salah seorang sahabat dekat Muhammad dan khalifah kedua dalam pemerintahan Islam. Ada sebuah kisah bahwa pada suatu hari sebelum meninggalkan Makkah menuju Suriah dan Irak untuk mencari agama Ibrahim, Zaid berdiri di sisi Ka'bah, bersandar ke bangunan suci itu, dan berkata kepada orang Quraisy yang sedang melakukan ritus mengelilinginya dalam cara yang sudah dilakukan sejak lama, "Wahai Quraisy, demi yang jiwa Zaid berada di tangannya, tak ada seorang pun dari kalian yang mengikuti agama Ibrahim kecuali aku." Kemudian dengan sedih dia menambahkan, "Ya Tuhan, andaikan aku tahu bagaimana Engkau ingin disembah, niscaya aku akan menyembahmu dengan cara itu. Namun aku tidak tahu." Kerinduan Zaid terhadap wahyu ilahi akhirnya terpenuhi di Gua Hira pada tahun 610 di malam ke-17 bulan Ramadan. Tatkala Muhammad dibangunkan dari tidur dan merasakan dirinya didekap oleh kehadiran ilahiyah yang dahsyat. Belakangan dia menceritakan pengalaman luar biasa ini dalam istilah-istilah khas Arab. Dia berkata bahwa satu malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberinya sebuah perintah singkat, "Bacalah" atau "Iqra". Seperti halnya nabi-nabi Ibrani yang sering merasa berat mengucapkan firman Tuhan. Muhammad menolak dan memprotes, "Aku bukan seorang pembaca." Dia bukanlah seorang kahin, seorang peramal ekstatik Arab yang mengaku fasih membaca nubuat-nubuat yang diilhamkan. Akan tetapi Muhammad berkata, malaikat itu kemudian mendekapnya semakin kuat, sehingga dia merasa seolah-olah napasnya akan meninggalkan tubuhnya. Persis pada saat Muhammad merasa seakan tak mampu lagi bertahan, malaikat itu melepaskannya dan kembali memerintahkan, "Bacalah" atau "Iqra". Muhammad lagi-lagi menolak
dan malaikat pun mendekapnya lagi hingga dia merasa telah mencapai batas daya tahannya. Akhirnya di akhir dekapan dahsyat yang ketiga, Muhammad merasakan kata-kata pertama dari sebuah kitab suci baru mengalir keluar dari mulutnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Tuhan telah diucapkan untuk pertama kalinya dalam bahasa Arab, dan kitab suci ini akhirnya akan disebut Quran, bacaan. Muhammad merasa dirinya berada dalam ketakutan dan perubahan. Bergidik memikirkan bahwa dia mungkin telah menjadi sekadar seorang kahin tak terhormat yang dimintakan pendapatnya oleh orang-orang ketika mereka kehilangan unta. Seorang kahin diduga dikuasai oleh jin, sejenis makhluk halus yang dipercayai menghuni daratan Arab, yang bisa berubah-ubah wujud dan menyesatkan manusia. Para penyair juga percaya bahwa diri mereka dikuasai oleh jin-jin pribadi mereka. Hazan ibnu Sabit, seorang penyair Yasrib yang kemudian masuk Islam, berkata bahwa ketika dia pertama kali mendapat dorongan untuk menjadi penyair, jinnya menampakkan diri kepadanya dan mengempaskannya ke tanah dan mendorong kata-kata ilham keluar dari mulutnya. Hanya inilah bentuk pengilhaman yang dikenal oleh Muhammad. Bayangan bahwa dia mungkin telah menjadi Majnun, dikuasai jin, memenuhi dirinya dengan rasa putus asa, seakan-akan keinginannya untuk hidup pupus sudah. Dia sangat tidak menyenangi para kahin itu, yang biasanya mengeluarkan nubuat berupa kata-kata kosong yang tak masuk akal, dan dia pun sangat berhati-hati untuk membedakan Al-Quran dari syair-syair Arab konvensional. Kini sembari bergegas keluar dari gua, Muhammad merasa seakan ingin mengempaskan dirinya dari puncak bukit. Namun, di sisi bukit dia kembali melihat sesosok makhluk yang kemudian diidentifikasinya sebagai malaikat Jibril. Ketika aku berada di tengah jalan perbukitan, aku mendengar suara dari langit berkata, "Hei Muhammad, engkau adalah utusan Tuhan dan aku adalah Jibril." Aku menengadahkan kepala ke arah langit untuk melihat siapa yang berbicara, dan kulihat Jibril dalam rupa seorang manusia dengan kaki di kedua sisi ufuk. Aku berdiri memandangnya, tak bergerak surut atau maju. Kemudian aku memalingkan wajah darinya, namun ke bagian langit manapun kulayangkan pandangan, dia tetap terlihat. Di dalam Islam, Jibril sering diidentifikasikan sebagai ruh suci pembawa wahyu, perantara yang melalui Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Dia bukanlah malaikat naturalistik, melainkan hadir di mana-mana sehingga mustahil bisa melarikan diri darinya. Muhammad telah mendapatkan pemahaman luar biasa tentang realitas ilahi, yang oleh nabi-nabi Ibrani disebut kados, kesucian, keberbedaan Tuhan dari segala sesuatu. Kita mengalaminya. Mereka juga telah merasa begitu dekat dengan kematian yang berada dalam ketegangan fisik dan mental. Akan tetapi tidak seperti Yesaya atau Yeremia, Muhammad tidak memiliki penghibur berupa tradisi yang telah mapan untuk menyokongnya. Pengalaman yang menakutkan itu seolah-olah jatuh menimpanya secara tiba-tiba dan meninggalkannya dalam keadaan tercekam.
Dalam deritanya, secara instinktif, dia berpaling kepada istrinya Khadijah. Berjalan tertatih sambil gemetaran hebat, Muhammad menjatuhkan diri ke pangkuan istrinya. Selimuti aku, serunya, memohon istrinya untuk melindungi dirinya. Tatkala rasa takut mulai menghilang, Muhammad bertanya kepada Khadijah, apakah dirinya betul-betul telah menjadi majnun? Khadijah bersegera memberi ketegasan. Engkau adalah orang yang baik dan penuh perhatian kepada sanak saudaramu. Engkau menolong fakir miskin dan orang yang kesulitan, dan ikut memikul beban mereka. Engkau berupaya mengembalikan akhlak mulia yang nyaris hilang dari kaummu. Engkau menghormati tamu dan membantu orang-orang yang susah. Tak mungkin engkau majnun. Tuhan bertindak dengan sewenang-wenang. Khadijah menganjurkan agar mereka berkonsultasi dengan sepupunya, Warakah, yang saat itu penganut Kristen dan mempelajari kitab suci. Warakah sama sekali tidak sangsi Muhammad menerima wahyu dari Tuhan, Musa dan nabi-nabi lain, dan telah menjadi utusan ilahi bagi bangsa Arab. Akhirnya, setelah melalui periode beberapa tahun, Muhammad menjadi yakin bahwa memang demikianlah halnya dan mulai mendakwai kaum Quraisy, menghadirkan bagi mereka sebuah kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Namun, tidak seperti Taurat yang menurut kisah biblikal diwahyukan kepada Musa dalam satu waktu secara sekaligus di Gunung Sinai. Al-Quran diwahyukan kepada Muhammad secara sepenggal-sepenggal, sebaris demi sebaris dan seayat demi seayat dalam kurun waktu 23 tahun. Pewahyuan itu terus terjadi dalam pengalaman yang memberatkan. Tak pernah aku menerima wahyu tanpa perasaan bahwa jiwaku seolah-olah akan tercerabut dari diriku, ujar Muhammad beberapa tahun kemudian. Dia harus menyimak firman-firman suci itu dengan penuh perhatian, berusaha mendapatkan visi dan arti penting yang tidak selalu sampai kepadanya dalam bentuk verbal yang jelas. Kadang-kadang, katanya, kandungan pesan ilahi itu sangat jelas. Dia seolah-olah melihat Jibril dan mendengar apa yang diucapkannya. Akan tetapi, pada waktu lain, wahyu itu sangat sulit diartikulasikan. Kadangkala, ia datang kepadaku bagaikan gema sebuah genta. Dan itulah yang paling sulit. Gema itu menyurut ketika aku telah sadar akan pesan yang disampaikan. Para penulis biografi pertama pada periode klasik sering memperlihatkan Muhammad menyimak secara tekun apa yang mungkin mesti kita sebut ungkapan alam bawah sadar dengan autoritas dan integritas yang secara misterius bukan merupakan bagian dari dirinya. Persis seperti seorang penyair menjelaskan proses penyimakan, sebuah puisi yang secara perlahan muncul dari ruang pikiran yang tersembunyi. Di dalam Al-Quran, Tuhan memerintahkan Muhammad untuk mendengarkan makna yang tidak koheren itu dengan seksama dan dengan apa yang disebut oleh Wordsworth sebagai kepasifan yang bijaksana. Dia tidak boleh tergesa-gesa memaksakan kata atau makna konseptual tertentu pada wahyu itu sebelum maknanya yang sejati terungkap pada saat yang tepat. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sebagaimana semua bentuk kreativitas, ini juga merupakan proses yang sulit. Muhammad sering masuk ke keadaan trans dan kadang-kadang seakan kehilangan kesadaran. Dia sering jadi berkeringat, bahkan di hari yang dingin, dan merasakan beban batin yang berat seperti duka yang mendorongnya untuk merunduk meletakkan kepala di antara kedua lututnya. Sebuah posisi yang diambil oleh sebagian mistikus Yahudi kontemporer tatkala mereka masuk ke keadaan kesadaran yang berubah. Meskipun Muhammad tentunya tidak mengetahui hal ini. Tidak mengherankan jika Muhammad merasakan wahyu sebagai ketegangan yang begitu besar. Dia bukan hanya sedang mengupayakan sebuah solusi politik yang sama sekali baru bagi umatnya, melainkan juga sedang menyusun salah satu karya sastra dan spiritual klasik terbesar sepanjang zaman. Dia yakin bahwa di tengah menyusun firman Tuhan yang tak terucapkan ke dalam bahasa Arab, karena Al-Quran bersifat sentral bagi spiritualitas Islam, sebagaimana halnya Yesus, Sang Logos bagi Kristen. Kita mengetahui lebih banyak tentang Muhammad dibandingkan para pendiri agama besar lainnya. Dan di dalam Al-Quran yang waktu turun berbagai surah atau bagiannya dapat diketahui dengan tingkat akurasi yang masuk akal, kita dapat melihat bagaimana visi Muhammad berevolusi secara perlahan dan menjadi semakin universal dalam cakupannya. Pada awalnya dia tidak melihat lingkup tugas yang harus dipikulnya, karena hal itu diperlihatkan kepadanya sedikit demi sedikit. Seiring responnya terhadap logika batin peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran, kita bisa menemukan komentar orang-orang sezaman tentang awal kedatangan Islam yang unik dalam sejarah agama. Di dalam kitab suci ini, Tuhan tampaknya menjelaskan tentang perkembangan situasi. Dia menjawab para pengkritik Muhammad, menguraikan makna suatu peperangan atau konflik yang terjadi di dalam masyarakat Islam generasi pertama, dan menunjukkan dimensi ilahiyah kehidupan manusia. Al-Quran tidak turun kepada Muhammad dalam susunan seperti yang kita jumpai pada masa sekarang, tetapi dalam susunan yang lebih acak, sesuai peristiwa-peristiwa yang datang dan penyimakannya atas makna yang lebih dalam. Setiap kali bagian baru diwahyukan, Muhammad yang tidak bisa membaca atau menulis akan mengucapkannya keras-keras. Kaum muslim pun menghafalnya, sedangkan beberapa sahabat yang bisa baca tulis menyalinnya. Sekitar 20 tahun setelah wafatnya Muhammad, kompilasi resmi pertama atas wahyu ini diselesaikan. Para editor meletakkan surat-surat terpanjang pada bagian awal dan yang tersingkat di bagian akhir. Susunan seperti ini tidaklah seacak kelihatannya, karena Al-Quran bukanlah sebuah narasi atau argumen yang menumbuhkan yang membutuhkan tatanan berurutan. Susunan itu merefleksikan berbagai tema: kehadiran Tuhan di dunia, kehidupan para nabi, atau hari akhir.
Bagi orang yang tidak bisa mengapresiasi keindahan bahasa Arab yang luar biasa, Al-Quran tampak membosankan dan bertele-tele karena sering mengulang-ulang tema yang sama. Namun, Al-Quran tidak dimaksudkan untuk menjadi bahan kajian secara pribadi, tetapi untuk pembacaan liturgis. Ketika kaum muslim mendengarkan sebuah surah dibacakan di dalam masjid, mereka diingatkan kembali kepada semua ajaran inti keimanan mereka. Ketika mulai berdakwah di Makkah, Muhammad hanya memiliki konsep yang sangat sederhana tentang perannya. Dia tidak berpikir bahwa dirinya tengah membangun sebuah agama universal, melainkan keyakinan kuno yang mengajarkan keesaan Tuhan kepada orang-orang Quraisy. Pada mulanya, dia bahkan tak pernah mengira harus berdakwah kepada suku-suku Arab selain penduduk Makkah dan sekitarnya. Dia tak pernah bermimpi akan membangun sebuah teokrasi dan mungkin sama sekali tidak mengetahui apa teokrasi itu. Dia sendiri tak mesti memiliki fungsi politik di dalam pemerintahan, kecuali sebagai seorang nazir, pemberi peringatan. Allah telah mengutusnya untuk memperingatkan kaum Quraisy tentang situasi berbahaya yang tengah mereka hadapi. Akan tetapi, pesan awal yang disampaikannya bukanlah tentang musibah dan bencana, melainkan tentang harapan yang membahagiakan. Muhammad tidak harus membuktikan eksistensi Tuhan kepada kaum Quraisy. Mereka secara implisit telah beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kebanyakan dari mereka meyakininya sebagai Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maupun Kristen. Keberadaannya telah diterima begitu saja, sebagaimana firman Tuhan kepada Muhammad pada sebuah surat awal di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Dan sesungguhnya, jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Persoalannya adalah, kaum Quraisy tidak memikirkan implikasi kepercayaan mereka itu. Tuhan telah menciptakan mereka dari setetes air mani, seperti dijelaskan oleh wahyu yang pertama diturunkan. Mereka bergantung kepada rezeki dan perlindungan dari Tuhan. Namun mereka masih menganggap diri sebagai pusat jagat raya berdasarkan praduga yang tidak realistis atau yatko, dan rasa sombong berlebihan, istagna, tanpa memedulikan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat Arab yang terhormat. Oleh karena itu, semua ayat pertama Al-Quran menganjurkan kaum Quraisy agar menyadari rahmat Tuhan yang dapat mereka lihat kemanapun mata mereka memandang. Mereka akan sadar betapa banyak mereka masih berutang kepada Tuhan di tengah kesuksesan besar yang telah mereka capai, dan akan mengapresiasi kebergantungan mutlak mereka kepada pencipta tatanan alam. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah benar-benar mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buah serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Oleh karena itu, yang jadi persoalan bukanlah pengakuan atas keberadaan Tuhan. Di dalam Al-Quran, orang yang ingkar atau kafir binikmah Allah bukanlah orang ateis dalam pengertian yang lazim kita pahami atas kata tersebut, yakni orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melainkan orang yang tidak bersyukur kepadanya, yang mampu melihat dengan jelas apa yang telah dilimpahkan Allah kepadanya, tetapi menolak untuk mengagungkannya dengan semangat pembangkangan yang tak berterima kasih. Al-Quran tidak mengajarkan sesuatu yang baru kepada kaum Quraisy. Bahkan, kitab itu dengan teguh mengklaim sebagai pengingat akan hal-hal yang telah diketahui yang diungkapkannya dengan lebih jelas. Kadang-kadang, Al-Quran membuka suatu topik dengan anak kalimat. Apakah kalian tidak melihat? Atau apakah kalian tidak berpikir? Firman Tuhan tidak sekedar mengeluarkan perintah-perintah yang arbitrer dari atas, tetapi mengajak orang-orang Quraisy untuk berdialog. Al-Quran misalnya memperingatkan mereka bahwa Ka'bah rumah Allah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mereka yang pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan. Kaum Quraisy senang menyelenggarakan tawaf mengelilingi tempat suci itu. Tetapi ketika mereka meletakkan diri dan keberhasilan material mereka sendiri di pusat kehidupan, mereka lupa akan makna ritus-ritus kuno ini. Mereka harus melihat tanda-tanda ayat rahmat dan kekuasaan Tuhan di alam semesta. Jika mereka gagal mewujudkan kembali rahmat Tuhan dalam masyarakat mereka sendiri, maka tak akan dapat menangkap hakikat dari segala sesuatu. Oleh karena itu, para pengikut Muhammad diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat. Gerakan-gerakan eksternal ini akan membantu seorang muslim menanamkan sikap batin dan menetapkan kembali arah kehidupan mereka. Agama Muhammad dikenal dengan nama Islam, kepasrahan eksistensial yang diharapkan untuk diberikan setiap muslim kepada Allah. Seorang muslim adalah seseorang yang menyerahkan segenap dirinya kepada Sang Pencipta. Kaum Quraisy terkejut ketika melihat umat muslim generasi pertama melakukan sholat. Mereka tidak bisa menerima bahwa anggota suku Quraisy yang selama berabad-abad telah membanggakan independensi Badui harus tersungkur bersujud di atas tanah seperti seorang budak. Hal ini mengakibatkan kaum muslim harus menarik diri ke lembah-lembah kecil tersembunyi di sekitar kota untuk melaksanakan sholat secara rahasia. Reaksi kaum Quraisy memperlihatkan bahwa Muhammad telah mendiagnosis spirit mereka dengan sangat tepat. Dalam praktiknya, Islam berarti bahwa kaum muslim memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana orang-orang miskin dan lemah diperlakukan secara layak. Pesan moral Al-Quran yang pertama sederhana saja. Janganlah menimbun kekayaan dan mencari keuntungan bagi diri sendiri,
tetapi bagilah kemakmuran secara merata dengan menyedekahkan sebagian harta kepada fakir miskin. Zakat dan sholat merupakan 2 dari 5 rukun atau prinsip ajaran Islam. Seperti halnya Nabi-Nabi Ibrani, Muhammad menyiarkan sebuah etika yang bisa kita sebut sosialis sebagai konsekuensi dari penyembahan kepada satu Tuhan. Tak ada doktrin-doktrin tentang Tuhan yang bersifat wajib. Bahkan Al-Quran sangat mewaspadai spekulasi teologis, mengesampingkannya sebagai zana, yaitu menduga-duga tentang sesuatu yang tak mungkin diketahui atau dibuktikan oleh siapapun. Doktrin Kristen tentang inkarnasi dan trinitas tampaknya merupakan contoh pertama zana, dan tidak mengherankan jika umat muslim memandang ajaran-ajaran itu sebagai penghujatan. Sebaliknya, sebagaimana di dalam Yudaisme, Tuhan dialami sebagai dorongan untuk menegakkan moral. Meskipun hampir tak pernah berhubungan dengan orang Yahudi atau Nasrani maupun kitab-kitab suci mereka, Muhammad telah langsung menerobos ke dalam inti monoteisme historis. Akan tetapi, di dalam Al-Quran, Allah tampil lebih impersonal daripada YHWH. Dia tidak dicirikan oleh sedih atau senang seperti Tuhan biblikal. Kita hanya mungkin memahami sesuatu mengenai Tuhan melalui tanda-tanda alam dan begitu transendennya Tuhan sehingga kita hanya bisa membicarakannya melalui perumpamaan. Oleh karena itu, Al-Quran berulang-ulang mengimbau kaum muslim untuk melihat alam sebagai penampakan Tuhan atau epifani. Mereka harus menggunakan upaya imajinatif untuk melihat melalui dunia yang beraneka ini wujud asal yang utuh, realitas transenden yang menapasi segala sesuatu. Kaum muslim diajak untuk menumbuhkan sikap sakramental atau simbolik. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda ayat keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Quran selalu menekankan perlunya penggunaan akal dalam menguraikan tanda atau pesan dari Tuhan. Kaum muslim tidak boleh merendahkan akal mereka, tetapi harus mengamati alam dengan penuh prihatin, dengan penuh perhatian dan keingintahuan. Sikap inilah yang membuat umat muslim generasi berikutnya mampu membangun tradisi ilmu pengetahuan alam yang baik, yang tak pernah dianggap sebagai ancaman terhadap agama, sebagaimana yang terjadi di dunia Kristen. Kajian tentang sistem kerja alam menunjukkan bahwa alam ini memiliki dimensi dan sumber transenden yang hanya dapat kita bicarakan melalui tanda-tanda dan simbol-simbol. Bahkan kisah para nabi, ajaran tentang hari kiamat dan kesenangan-kesenangan surgawi tidak boleh diinterpretasikan secara harfiah, tetapi sebagai perumpamaan tentang realitas yang lebih tinggi dan tak terlukiskan. Namun, yang paling besar dari semua tanda adalah Al-Quran itu sendiri. Bahkan, bagian-bagian terkecilnya yang disebut ayat. Orang Barat memandang Al-Quran sebagai kitab yang sulit, dan ini terutama berkaitan dengan masalah penerjemahan.
Bahasa Arab memang sulit dan terasa janggal ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya. Dan lebih-lebih karena Al-Quran yang memiliki gaya berbahasa padat, penuh kiasan dan ungkapan-ungkapan yang tidak langsung. Surah-surah pertama khususnya memberikan kesan bahwa bahasa manusia tertatih-tatih dan kepayahan untuk menyampaikan pesan ilahi. Kaum muslim sering mengatakan bahwa ketika mereka membaca terjemahan Al-Quran, mereka merasa seperti membaca kitab yang berbeda, karena tak ada lagi kandungan keindahan bahasa Arabnya yang tersampaikan. Sebagaimana tersirat dari namanya, Al-Quran ditujukan untuk dibaca dengan suara keras, dan pengaruh yang timbul dari bunyi bahasa itu merupakan bagian penting dari kitab suci ini. Kaum muslim mengatakan bahwa tatkala mereka mendengar Al-Quran dibacakan di masjid, mereka merasa dilingkupi oleh suara yang berdimensi ilahiyah, nyaris seperti Muhammad ketika didekap oleh Jibril di Gua Hira, atau ketika dia melihat malaikat memenuhi seluruh penjuru ufuk. Al-Quran bukanlah sebuah kitab yang dibaca sekadar untuk memperoleh informasi. Membaca Al-Quran dimaksudkan untuk memetik rasa tentang yang ilahi, dan karenanya tidak untuk dibaca dengan tergesa-gesa. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menerangkan dengan berulang gulung di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dengan mendekati Al-Quran dalam cara yang benar, kaum muslim mengakui bahwa mereka betul-betul mengalami rasa transendensi tentang realitas dan kekuatan tertinggi di balik fenomena dunia fana yang rentan dan sementara. Oleh karena itu, membaca Al-Quran merupakan latihan spiritual yang sukar dipahami oleh orang Kristen, karena mereka tak memiliki bahasa sakral seperti halnya orang-orang Yahudi, Hindu, dan Muslim. Yesuslah yang menjadi firman Tuhan, dan tak ada yang suci dalam perjanjian baru yang berbahasa Yunani itu. Akan tetapi, orang Yahudi mempunyai sikap yang sama terhadap Taurat tatkala mereka mengkaji 5 kitab pertama dari Alkitab. Mereka tidak sekedar melayangkan pandangan ke halaman demi halaman. Mereka sering melantunkan firman-firman itu dengan suara keras, menikmati kata-kata yang diyakini telah diucapkan oleh Tuhan sendiri ketika Dia memperlihatkan dirinya kepada Musa di Sinai. Kadangkala mereka berayun ke belakang dan ke depan, seperti nyala api di depan embusan napas Sang Ruh. Tak diragukan lagi bahwa orang Yahudi yang membaca Alkitab mereka dengan cara seperti ini memperoleh pengalaman yang berbeda tentang kitab suci dibandingkan dengan orang Kristen yang memandang 5 kitab Musa sebagai bagian yang membosankan dan tak jelas. Para penulis biografi awal Muhammad sering menggambarkan ketakjuban dan keterkejutan yang dialami orang-orang Arab ketika mereka pertama kali mendengarkan Al-Quran. Banyak yang berpindah agama seketika itu juga, karena percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menyusun langgam bahasa dengan keindahan yang menakjubkan itu. Sering pula seorang penganut baru menggambarkan pengalaman itu sebagai rasukan ilahi yang mengalirkan kerinduan terpendam
dan membebaskan desakan-desakan perasaan. Demikianlah pengakuan pemuda Quraisy seperti Umar ibnu Khattab yang pernah menjadi musuh paling berbahaya bagi Muhammad. Dia dahulunya penyembah setia dewa-dewa paganisme kuno dan siap untuk membunuh nabi. Akan tetapi, tokoh muslim yang bisa diibaratkan sebagai Saulus dari Tarsus ini beralih agama bukan karena melihat Yesus sang firman, melainkan karena Al-Quran. Ada dua versi tentang kisah konversi Umar. Keduanya berharga untuk dicatat. Versi pertama mengisahkan Umar mendapati saudara perempuannya yang telah masuk Islam secara diam-diam, tengah menyimak pembacaan sebuah surah baru. "Omong kosong, apa itu?" Dia membentak dengan keras sembari menyerbu masuk ke dalam rumah dan mengempaskan Fatimah yang malang ke tanah. Namun, ketika dia melihat saudara perempuannya berdarah, Umar mungkin merasa bersalah. Raut wajahnya berubah. Dia memungut naskah yang tak sengaja terjatuh karena takut dari tangan pembaca Al-Quran yang didatangkan Fatimah ke rumah itu. Karena Umar termasuk di antara sedikit orang Quraisy yang bisa baca tulis, dia pun mulai membacanya. Umar diakui memiliki otoritas dalam soal syair lisan bahasa Arab dan sering dimintai pendapat oleh para penyair tentang makna yang tepat dari bahasa itu. Namun Umar belum pernah menjumpai sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Betapa agung dan indahnya kalimat ini, dia berkata dengan penuh rasa takjub. Dan pada saat itu juga dia berpindah menganut agama Allah. Keindahan kata-kata Al-Quran telah menembus kebencian dan prasangka Umar ibnu Khattab menuju pusat ketundukan yang belum pernah disadarinya. Kita semua telah memiliki pengalaman yang mirip. Ketika sebuah puisi menyentuh rasa pengakuan yang berada pada tingkat yang lebih dalam daripada akal. Dalam versi lain tentang masuk Islamnya Umar, dikisahkan bahwa pada suatu malam dia bertemu Muhammad di Ka'bah yang tengah melantunkan Al-Quran dengan suara perlahan di depan tempat suci itu. Karena merasa ingin mendengarkan firman-firman itu, Umar menyelinap ke bawah tirai yang menutupi bangunan kubus besar itu dan berjalan menyelinap hingga akhirnya tiba persis di depan Nabi. Seperti yang dikatakannya, tak ada sesuatu pun di antara kami berdua kecuali tirai penutup Ka'bah. Tak ada yang melindungi dirinya kecuali satu itu. Kemudian kekuatan gaib dari bahasa Arab itu mulai berpengaruh. Ketika aku mendengar Al-Quran, hatiku menjadi lembut sehingga aku menangis dan kubiarkan Islam menyelinap memasuki jiwaku. Al-Quran menjadikan Tuhan bukan sebuah realitas maha perkasa yang berada jauh di luar sana. Al-Quran menghadirkan Tuhan di dalam pikiran, hati, dan wujud setiap orang yang beriman atau mukmin. Pengalaman Umar dan umat muslim lainnya yang tergugah untuk menganut Islam karena Al-Quran mungkin bisa diperbandingkan dengan pengalaman seni seperti yang diketengahkan oleh George Steiner dalam bukunya Real Presence. Is there anything in what we say? Steiner berbicara tentang apa yang disebutnya penjalaran seni, sastra, dan musik serius yang mempertanyakan privasi terjauh eksistensi kita. Invasi atau pewartaan yang menerobos ke dalam relung kecil wujud kita dan memerintahkan kita, ubahlah kehidupanmu. Setelah panggilan itu, relung tersebut tak lagi dapat dihuni dalam cara yang sama seperti sebelumnya.
Muslim seperti Umar tampaknya mendapat pengalaman guncangan perasaan yang serupa. Desakan yang membangunkan dan mengusik, yang memampukan mereka menjalani keterputusan yang menyakitkan dengan tradisi masa lalu. Bahkan, orang-orang Quraisy yang telah menolak Islam tak luput terguncang oleh Al-Quran dan menemukannya berada di luar semua kategori yang telah mereka kenal. Tak ada sama sekali bagian Al-Quran yang mirip dengan inspirasi kahin atau penyair. Juga sama sekali berbeda dari jampi tukang sihir. Beberapa kisah menunjukkan orang-orang kuat Quraisy yang tetap bersikukuh dalam sikap menentang, tampak gemetar ketika mendengar pembacaan sebuah surah. Muhammad seakan-akan telah menciptakan bentuk sastra baru yang belum siap diterima oleh sebagian orang, namun mengguncangkan bagian lainnya. Tanpa pengalaman tentang Al-Quran ini, hampir tidak mungkin bagi Islam untuk dapat mengakar. Kita telah menyaksikan bahwa orang Israel kuno membutuhkan waktu sekitar 700 tahun untuk memutuskan keterikatan dengan keyakinan lama mereka dan menerima monoteisme. Tetapi Muhammad berhasil membantu orang Arab untuk melalui transisi yang sulit ini hanya dalam waktu 23 tahun. Muhammad sebagai penyair dan nabi, dan Al-Quran sebagai naskah dan teofani, sungguh merupakan keadaan yang dengan sangat tepat mencontohkan konkurensi mendalam antara seni dan agama. Dalam tahun-tahun pertama misi kenabiannya, Muhammad berhasil menarik banyak pengikut dari generasi yang lebih muda yang telah dikecewakan oleh etos kapitalistik Makkah, serta dari kelompok-kelompok pinggiran dan tak beruntung yang mencakup kaum wanita, para budak, dan anggota suku-suku yang lebih lemah. Pada suatu waktu, demikian sumber-sumber awal menyampaikan kepada kita. Kelihatan seakan-akan seluruh Makkah bersedia menerima agama Allah yang baru diperkenalkan oleh Muhammad. Orang-orang kaya yang sudah mapan, yang lebih dari sekedar senang dengan keadaan status quo, sudah tentu bersikap tak peduli. Namun tak ada perselisihan resmi dengan kaum Quraisy hingga Muhammad melarang kaum muslim untuk menyembah dewa-dewa pagan. Selama 3 tahun pertama, tampaknya Muhammad tidak menekankan kandungan monoteistik dan risalahnya. Dan orang-orang mungkin membayangkan bahwa mereka dapat terus menyembah dewa Arab tradisional selain Allah, sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Namun, tatkala kultus-kultus kuno ini mulai dicela sebagai pemberhalaan, Muhammad kehilangan banyak pengikutnya dan Islam kemudian menjadi keyakinan minoritas yang dianggap rendah dan dibenci. Kita telah melihat bahwa kepercayaan kepada hanya satu Tuhan menuntut perubahan kesadaran yang menyakitkan. Seperti halnya orang-orang Kristen awal, kaum muslim generasi pertama dituduh sebagai penganut ateisme yang membahayakan masyarakat. Di Makkah, di mana peradaban kota masih baru dan tentunya tampak sebagai keberhasilan yang rentan bagi kaum Quraisy yang amat bangga akan kecukupan dirinya, banyak yang merasakan ketakutan dan kegelisahan yang sama seperti dirasakan penduduk Roma dan pada awalnya menolak Kristen. Kaum Quraisy tampaknya merasa keterputusan dengan dewa-dewa leluhur mereka sebagai ancaman besar, dan tak lama kemudian nyawa Muhammad sendiri pun terancam. Para sarjana barat biasanya menghubungkan keterputusan yang dialami kaum Quraisy ini dengan peristiwa fiktif ayat-ayat setan yang menjadi terkenal sejak kasus tragis Salman Rushdie. Ada 3 sesembahan Arab kuno yang secara khusus disenangi oleh orang-orang Arab Hijaz, yaitu Allat yang secara sederhana berarti dewi, dan Al-Uzza
yang perkasa, masing-masing memiliki kuil suci di Taif dan Nakhlah sebelah tenggara Makkah, dan Manat sang penentu yang kuil sucinya bertempat di Kudaid di pesisir Laut Merah. Sesembahan ini tidak sepenuhnya dipersonalisasikan seperti Juno atau Pallas Athene. Mereka sering disebut Banat Allah, yang arti harfiahnya anak perempuan Allah, tetapi tidak merupakan sesembahan yang telah berkembang sepenuhnya. Orang Arab menggunakan istilah kekeluargaan seperti itu untuk menyatakan suatu hubungan yang abstrak. Dengan demikian, Banat al-Dahr harfiahnya putri-putri nasib, sekadar bermakna ketidakberuntungan atau pasang surut kehidupan. Istilah Banat Allah mungkin sekedar merujuk kepada wujud-wujud suci. Sesembahan ini tidak diwakili oleh patung yang realistik di dalam kuil-kuil, tetapi oleh batu-batu besar yang berdiri tegak seperti yang terdapat di kalangan orang Kanaan kuno. Batu itu tidak disembah oleh orang-orang Arab secara langsung, tetapi hanya menjadi sebuah fokus keilahian. Seperti Makkah dengan Ka'bahnya, kuil-kuil di Taif, Nakhlah, dan Kudaid telah menjadi lambang spiritual yang penting di dalam hati orang-orang Arab. Nenek moyang mereka telah beribadah di sana sejak zaman antah berantah. Dan ini mereka memberi rasa ketersambungan yang melegakan. Kisah ayat-ayat setan tidak disebutkan di dalam Al-Quran manapun maupun sumber-sumber lisan dan tertulis yang terdahulu. Kisah ini juga tidak tercantum di dalam Sirah Ibnu Ishaq, biografi Nabi yang paling autoritatif, tetapi hanya ditemukan di dalam karya sejarawan abad ke-10, Abu Ja'far al-Tabari. Dia menceritakan kepada kita bahwa Muhammad mengkhawatirkan keretakan hubungan yang terjadi antara dirinya dengan sebagian besar anggota suku sejak dia melarang pemujaan terhadap dewa-dewi mereka. Lalu Muhammad mengucapkan beberapa bait janggal yang mengizinkan Banat Allah diagungkan sebagai perantara seperti halnya para malaikat. Dalam bait-bait yang disebut sebagai ayat-ayat setan, ini karena konon diinspirasi oleh setan. Ketiga dewi itu tidak dipandang setara dengan Allah, tetapi merupakan wujud spiritual lebih rendah yang bisa memohon kepada Allah atas nama manusia. Akan tetapi, Al-Tabari kemudian berkata bahwa Jibril memperingatkan kepada Muhammad bahwa bait-bait tersebut berasal dari setan dan harus dikeluarkan dari Al-Quran untuk digantikan oleh ayat-ayat berikut ini yang menyatakan bahwa Banat Allah hanyalah proyeksi dan isapan jempol imajinasi. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangka-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Ini adalah ayat-ayat yang paling radikal di antara semua ayat Al-Quran yang mencela dewa-dewa pagan leluhur kaum Quraisy. Setelah ayat ini dicantumkan di dalam Al-Quran, maka tak ada lagi kesempatan rekonsiliasi dengan kaum Quraisy. Mulai saat ini, Muhammad menjadi seorang monoteis yang keras, dan syirik secara harfiah berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Menjadi dosa paling besar dalam pandangan Islam. Muhammad tidak memberi konsesi apapun terhadap
politeisme dalam peristiwa ayat-ayat setan. Kalaupun peristiwa ini memang pernah terjadi, juga tidak tepat untuk membayangkan bahwa keterlibatan setan itu membuat Al-Quran untuk sesaat telah dinodai oleh kejahatan. Di dalam Islam, setan merupakan karakter yang lebih dapat dikendalikan dibandingkan dengan di dalam Kristen. Al-Quran menyatakan kepada kita bahwa setan-setan itu akan diampuni di hari akhir. Dan orang Arab sering menggunakan kata syaiton untuk menyebut penggoda manusia atau godaan yang alamiah. Peristiwa itu bisa memberi indikasi tentang kesulitan yang tentu dialami oleh Muhammad ketika dia berusaha menurunkan taraf pesan suci yang tak terlukiskan ke dalam bahasa manusia. Peristiwa itu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran kanonikal yang menyatakan bahwa sebagian besar nabi-nabi lain juga pernah melakukan kekeliruan ucap yang serupa ketika menyampaikan pesan ilahi. Namun Tuhan selalu meluruskan kesalahan mereka dan menurunkan wahyu yang baru dan lebih unggul sebagai penggantinya. Cara pandang alternatif dan lebih sekular terhadap hal ini adalah dengan melihat bahwa Muhammad merevisi karyanya di bawah bimbingan wawasan baru, tak ubahnya seperti seorang pekerja kreatif seni. Sumber-sumber itu menunjukkan bahwa Muhammad secara mutlak menolak berkompromi dengan kaum Quraisy dalam soal keberhalaan. Dia adalah seorang yang pragmatis dan siap membuat konsensi dalam hal-hal yang dianggapnya tidak esensial. Akan tetapi, setiap kali kaum Quraisy meminta untuk mengadopsi solusi yang memadukan tauhid dengan pemberhalaan, membiarkan mereka menyembah dewa-dewa leluhur mereka. Sementara dia dan kaum muslim menyembah Allah saja. Muhammad dengan keras menolak usulan itu. Seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran. Aku tak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Kaum muslim hanya akan tunduk kepada Allah saja dan tidak akan menyerah kepada objek-objek ibadat yang keliru, apakah itu dewa-dewa maupun nilai-nilai seperti dianjurkan oleh orang-orang Quraisy. Persepsi tentang keunikan Tuhan merupakan basis moralitas Al-Quran. Menyembah benda-benda material yang meletakkan kepercayaan pada wujud yang lebih rendah adalah syirik atau keberhalaan. Al-Quran menumpahkan celaan terhadap dewa-dewa pagan dengan cara yang sangat mirip dengan kitab suci Yahudi. Dewa-dewa itu sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Dewa-dewa itu tak mampu memberikan makanan atau rezeki. Tidak ada gunanya meletakkan mereka sebagai pusat dalam kehidupan seseorang, karena mereka tidaklah berdaya. Sebaliknya, seorang muslim juga harus meyakini bahwa Allah adalah realitas tertinggi dan unik. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Penganut Kristen seperti Athanasius juga berkeyakinan bahwa hanya Sang Pencipta, sumber segala wujud, yang memiliki kekuatan penebusan. Mereka telah mengungkapkan pandangan ini dalam doktrin Trinitas dan Inkarnasi. Al-Quran kembali kepada gagasan Semitik tentang ketunggalan ilahi dan menolak membayangkan bahwa Tuhan dapat memperanakkan seorang putra. Tak ada Tuhan kecuali Allah, pencipta langit dan bumi. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dan menganugerahkan rezeki fisik maupun spiritual yang dibutuhkan manusia. Hanya dengan mengakuinya sebagai Al-Samad,
penyebab yang tidak disebabkan atas segala sesuatu. Kaum muslim dapat mencapai sebuah dimensi realitas yang melampaui waktu dan sejarah, yang akan menghindarkan mereka dari perselisihan kesukuan yang memecah belah masyarakat. Muhammad mengetahui bahwa monoteisme bertentangan dengan tribalisme, satu Tuhan yang menjadi fokus semua peribadatan, akan mempersatukan masyarakat maupun individu. Namun, tak ada pandangan tentang Tuhan yang simplistik. Tuhan yang tunggal ini bukanlah suatu wujud seperti diri kita sendiri yang dapat kita ketahui dan pahami. Frasa Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, yang menyeru kaum muslim untuk melaksanakan sholat, menekankan perbedaan Tuhan dengan semua realitas lain, juga antara Tuhan dalam dirinya sendiri, atau Al-Zat, dengan apapun yang bisa kita katakan tentang Dia. Sungguh pun demikian, Tuhan yang tidak bisa dipahami dan dijangkau ini telah berkehendak untuk membuat dirinya diketahui. Di dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan berfirman kepada Muhammad, "Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Kemudian aku ciptakan alam agar aku bisa dikenal." Dengan merenungkan tanda-tanda ayat alam dan keilahian yang telah dituangkan di alam semesta, yang oleh Al-Quran disebut sebagai wajah Allah, wajh Allah. Seperti kedua agama yang lebih tua, Islam menekankan bahwa kita hanya bisa melihat Tuhan melalui aktivitasnya yang menyesuaikan wujudnya yang tak terlukiskan itu dengan pemahaman kita yang terbatas. Al-Quran memerintahkan kaum muslim untuk menanamkan kesadaran yang tak terputus tentang wajah atau zat Tuhan yang melingkupi mereka dari semua sisi. Kemanapun engkau berpaling, maka di sana akan ada wajah Allah. Al-Quran memandang Tuhan sebagai yang mutlak, pemilik eksistensi sejati. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kesabaran dan kemuliaan. Di dalam Al-Quran disebutkan 99 nama atau sifat Tuhan. Ini menekankan bahwa Dia lebih besar, sumber dari semua kualitas positif yang kita jumpai di alam semesta. Dengan demikian, dunia menjadi ada hanya karena Dia adalah Al-Ghani, kaya tak terbatas, memberi kehidupan, Al-Muhyi, mengetahui segala sesuatu, Al-Alim, berbicara, Al-Kalim. Tanpa Dia, karenanya tak ada kehidupan pengetahuan. Atau kata-kata, ini merupakan penegasan bahwa hanya Allah yang memiliki eksistensi yang sejati dan nilai positif. Sungguh pun demikian, tak jarang sifat-sifat itu kelihatannya seperti bertentangan satu sama lain. Misalnya Tuhan adalah Al-Qahar yang mendominasi dan mematahkan tulang musuh-musuhnya, dan Al-Halim yang sangat melindungi. Dia adalah Al-Qabid yang menyempitkan dan Al-Basit yang melapangkan. Dia adalah Al-Hafidz yang merendahkan dan Al-Rafi yang mengagungkan. Nama-nama Tuhan memainkan peran sentral dalam peribadatan muslim. Nama-nama itu dibaca, dihitung pada bulir-bulir tasbih yang diucapkan seperti mantra. Semua ini mengingatkan kaum muslim bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak bisa dicakup oleh kategori-kategori manusia dan mengelak dari definisi yang sederhana. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, pengakuan keimanan seorang muslim. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Ini bukanlah sekedar penegasan atas eksistensi Tuhan, tetapi sebuah pengakuan bahwa Allah merupakan satu-satunya realitas sejati, satu-satunya bentuk eksistensi sejati.
Dia adalah satu-satunya realitas keindahan dan kesempurnaan sejati. Semua wujud yang terlihat ada dan memiliki sifat-sifat seperti ini hanya meminjam keberadaan dan sifat tersebut dari wujud esensial ini. Mengucapkan penegasan ini menuntut kaum muslim untuk mengintegrasikan kehidupan mereka dengan menjadikan Allah sebagai fokus dan prioritas tunggal mereka. Penegasan tentang keesaan Allah bukan sekedar penyangkalan atas kelayakan dewa-dewa seperti banat Allah untuk disembah. Mengatakan bahwa Allah itu satu bukan sekadar sebuah definisi numerik, melainkan seruan untuk menjadikan keesaan itu sebagai faktor pengendali kehidupan individu dan masyarakat. Keesaan Tuhan dapat terpantul dalam diri yang benar-benar terintegrasi. Akan tetapi, keesaan ilahi juga menuntut kaum muslim untuk menghargai aspirasi keagamaan lain. Karena hanya ada satu Tuhan, maka semua agama wahyu pasti berasal darinya. Kepercayaan pada realitas tunggal dan tertinggi bisa dikondisikan secara kultural dan diungkapkan oleh masyarakat yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda. Tetapi fokus semua peribadatan sejati harus diinspirasikan oleh dan diarahkan kepada wujud yang oleh orang-orang Arab selalu disebut Allah. Salah satu nama Tuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Al-Nur, cahaya. Dalam ayat-ayat yang terkenal ini, Tuhan adalah sumber semua pengetahuan dan sarana yang melaluinya manusia dapat menangkap kilasan tentang yang transenden. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Sisipan merupakan pengingat akan watak simbolik yang mendasar dalam setiap pembicaraan Al-Quran tentang Tuhan. Al-Nur oleh karena itu bukanlah Tuhan itu sendiri, tetapi merujuk kepada pencerahan yang dikaruniainya pada suatu wahyu khusus pelita yang bersinar di hati seorang lubang. Cahaya itu sendiri tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan salah seorang pembawanya, tetapi berlaku sama untuk semua. Sebagaimana ditafsirkan oleh para musafir muslim sejak hari-hari awal Islam. Cahaya merupakan simbol yang sangat baik bagi realitas ilahi yang mentransendensi ruang dan waktu. Citra pohon zaitun di dalam ayat ini telah ditafsirkan sebagai perumpamaan bagi kesinambungan wahyu yang tumbuh dari satu akar dan bercabang menjadi berbagai pengalaman keagamaan yang tidak bisa diidentifikasi atau dibatasi pada satu tradisi atau lokasi tertentu. Ia tidak berasal dari timur maupun dari barat. Ketika Waraqah ibnu Naufal yang beragama Kristen itu telah menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi sejati, baik dirinya sendiri maupun Muhammad tidak berharap agar dia masuk Islam. Muhammad tak pernah meminta orang Yahudi atau Kristen untuk menganut agama Allah, kecuali jika mereka sendiri yang betul-betul menginginkannya, karena mereka telah memiliki kitab suci tersendiri yang juga autentik. Al-Quran tidak memandang pewahyuan sebagai pembatalan pesan-pesan dan pandangan-pandangan dari nabi terdahulu, tetapi justru menekankan kesinambungan pengalaman keagamaan umat manusia.
Hal ini perlu ditegaskan karena toleransi bukanlah suatu kebajikan yang oleh banyak orang barat masa kini dirasakan pantas untuk dinisbahkan kepada Islam. Namun sejak awal, cara pandang kaum muslim terhadap wahyu tidaklah se-eksklusif pandangan orang Yahudi atau Kristen. Sikap tidak toleran dalam Islam yang banyak dicela orang pada masa kini tidak tumbuh dari visi yang bersaing tentang Tuhan, tetapi dari sumber yang lain. Kaum muslim tidak toleran terhadap ketidakadilan. Apakah itu dilakukan oleh pemimpin mereka sendiri seperti Syekh Muhammad Reza Pahlavi dari Iran, atau oleh negara-negara kuat di barat? Al-Quran tidak mencela tradisi keagamaan lain sebagai hal yang keliru atau tidak lengkap, tetapi menunjukkan bahwa setiap nabi baru selalu meneguhkan dan melanjutkan pandangan para pendahulunya. Al-Quran mengajarkan bahwa Tuhan telah mengirim para utusan kepada setiap umat manusia di muka bumi. Sebuah hadis menyebutkan adanya 124.000 nabi seperti itu. Sebuah angka simbolik yang menunjukkan ketakterbatasan. Al-Quran berulang-ulang menyatakan bahwa yang disampaikannya bukanlah suatu risalah yang sama sekali baru dan bahwa kaum muslim harus menekankan keserumpunan mereka dengan agama-agama yang lebih tua. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah. Secara alamiah, Al-Quran memilih nabi-nabi yang terkenal di kalangan orang Arab seperti Ibrahim, Nuh, Musa, dan Isa yang juga merupakan nabi-nabi Yahudi dan Kristen. Dalam kitab ini juga disebutkan tentang Nabi Hud dan Soleh yang telah diutus kepada orang-orang Arab kuno, Madian, dan Tsamud. Kaum muslim zaman sekarang meyakini bahwa andaikan Muhammad telah mengenal orang Hindu dan Buddha, tentu beliau akan memasukkan pula guru-guru religius mereka. Setelah Nabi wafat, mereka akan diberi kebebasan beragama sepenuhnya di dalam imperium Islam, sebagaimana yang berlaku bagi orang Yahudi dan Kristen. Berdasarkan prinsip yang sama, kaum muslim berpendapat Al-Quran juga akan menghormati para saman dan orang suci Indian Amerika atau orang aborigin Australia. Keyakinan Muhammad akan kesinambungan pengalaman keagamaan segera mendapat ujian. Setelah perpecahan dengan kaum Quraisy, kehidupan menjadi sulit bagi umat muslim di Makkah. Para budak dan orang-orang merdeka yang tidak memiliki perlindungan kesukuan harus menjalani siksaan berat, sehingga sebagiannya menemui ajal di bawah perlakuan itu. Klan Hashim diboikot dari ketersediaan pangan dalam upaya untuk membuat mereka tunduk. Dalam masa pengucilan inilah Khadijah, istri tercinta Muhammad, meninggal dunia. Akhirnya nyawa Muhammad sendiri juga terancam. Kaum pagan Arab di pemukiman utara Yatsrib mengundang kaum muslim untuk meninggalkan klan mereka dan bermigrasi ke sana. Ini benar-benar merupakan langkah yang belum pernah diambil oleh seorang Arab. Suku telah menjadi nilai yang suci bagi orang Arab. Penyeberangan semacam itu dipandang melanggar prinsip yang mendasar. Yatsrib sendiri telah tercabik-cabik oleh perang yang terus berkecamuk di antara berbagai kelompok suku dan banyak kaum pagan yang siap menerima Islam sebagai solusi spiritual dan politik bagi persoalan yang mereka hadapi. 3 suku Yahudi yang besar di pemukiman itu telah mempersiapkan pikiran kaum pagan
untuk menerima monoteisme. Ini berarti mereka tidak akan setersinggung kaum Quraisy ketika dewa-dewa mereka direndahkan. Maka pada musim panas tahun 622, sekitar 70 orang muslim dan keluarga mereka berangkat menuju Yatsrib. Setahun sebelum hijrah ke Yatsrib atau Madinah, kota sebagaimana disebut oleh umat muslim, Muhammad telah mengadaptasikan agamanya agar menjadi lebih dekat kepada Yudaisme sebagaimana yang dipahaminya. Setelah bertahun-tahun bekerja sendirian, dia tentunya menanti kesempatan untuk hidup berdampingan dengan para penganut tradisi yang lebih tua dan mapan. Kemudian kaum muslim diperintahkan untuk berpuasa pada hari penebusan dosa bagi umat Yahudi. Orang muslim dapat menikah dengan wanita Yahudi dan harus mematuhi beberapa aturan tentang makanan. Di atas semua itu, kaum muslim kini sholat menghadap ke Yerusalem sebagaimana kaum Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi Madinah adalah yang pertama bersedia memberikan kesempatan kepada Muhammad. Kehidupan di oase itu telah menjadi sangat berat dan seperti kebanyakan kaum pagan Madinah. Mereka siap untuk memberi peluang baginya, terutama karena beliau bersikap sangat positif terhadap keyakinan mereka. Namun akhirnya mereka beralih menentang Muhammad dan bergabung dengan kaum pagan yang memusuhi para pendatang baru dari Mekah itu. Kaum Yahudi memiliki alasan keagamaan dalam penolakan mereka. Mereka berkeyakinan bahwa era kenabian telah berakhir. Mereka memang menanti seorang Mesias, namun tidak seorang pun dari kalangan Yahudi maupun Kristen pada tahap itu yang menduga bahwa sang Mesias itu adalah seorang nabi.